Berikut kriteria yang dikutip berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada 6 November 2007 tentang 10 kriteria yang menandakan suatu aliran disebut aliran sesat. 1. Mengingkari salah satu rukun dari 6 rukun iman dan 5 rukun. 2. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. 4. Mengingkari otensitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. 5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah Islam. Lalu 7. Menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi atau rasul. 8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. 9. Ditetapkan oleh syariah seperti haji tidak harus ke Baitullah, sholat fardu tidak 5 waktu dan sebagainya. Dan terakhir 10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Pemirsa beriman, tentu kita harus lebih waspada dan hati-hati akan maraknya organisasi yang ada di sekitar kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik dengan membawa suatu informasi, maka periksalah dengan teliti, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena suatu kebodohan, sehingga kalian menyesali perbuatan yang telah kalian lakukan." Quran Surah Al-Hujarat ayat 6. Pandangan ilmiah tentang 7 lapisan bumi. Pemirsa beriman, Islam adalah agama yang selaras dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran dan hadis yang telah diwahyukan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada 1400 tahun yang lalu memperlihatkan keagungan dari kebenaran ajaran agama Islam. Sebelumnya, umat Islam mempercayai apa yang dikatakan dalam Al-Quran dan hadis hanya dengan keimanan. Kemudian setelah ilmu pengetahuan berkembang dan membuktikan bahwa berita yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis adalah benar, kini umat Islam bukan hanya mempercayai kebenaran Islam dengan iman, tetapi mereka juga mempercayainya dengan bukti ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah mengenai kabar bahwa bumi terdiri dari 7 lapisan. Ya, sejak 14 abad lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa bumi terdiri dari 7 lapis, seperti dalam firman-Nya yang artinya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Quran Surah At-Talaq ayat 12. Kemudian barulah ilmu pengetahuan membuktikannya. Seperti apa? Berikut pemaparannya. Setelah bertahun-tahun dilakukan penelitian, ternyata bumi di mana kita hidup terdiri dari berbagai lapisan yang berbeda. Para ilmuwan semula menduga bahwa lapisan bumi berjumlah 3. Kemudian seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, para ilmuwan menemukan kenyataan baru bahwa lapisan bumi bukan 3 tetapi 5. Namun belakangan ini, US Geological Survey melakukan survei terhadap perut bumi melalui gelombang seismik, dan ternyata terungkap bahwa jumlah lapisan bumi adalah 7. Ya, studi geologi telah membuktikan bahwa bumi terdiri dari 7 zona yang diidentifikasi dari lapisan dalam ke lapisan luar sebagai berikut. Litosfer. Ini adalah merupakan lapisan terluar bumi dengan kedalaman 0 hingga 10 km atau sekitar 0 hingga 6 mil. Jumlah tersebut setara dengan 0,099% dari massa bumi, dan punggung samudra terdiri dari 0,147% dari mantel kerak bumi. Mayoritas kerak bumi terbuat dari aktivitas gunung berapi. Lapisan ini mempunyai karakter kaku dan terdiri dari berbagai macam mineral dan zat-zat lain yang mampu menopang kehidupan di atasnya. Sistem rabung samudra mempunyai 40.000 km atau 25.000 mil jaringan gunung berapi yang menghasilkan kerak samudra baru sebesar 17 km per tahun. Meliputi dasar laut dengan basalt. Hawaii dan Islandia adalah 2 contoh dari akumulasi tumpukan basalt. Lapisan yang berada di bawah benua ini biasanya tersusun dari batu-batu granit atau marmer yang dilapisi oleh penutup tipis yang berasal dari sedimen dan debu. Lapisan atas kerak bumi ini disebut dengan lapisan bumi pertama yang kita tempati saat ini. Mantel atas. Lapisan ini mempunyai massa 10,3% dari massa bumi dengan kedalaman 10 hingga 400 km atau 6 hingga 250 mil dan 15,3% dari keseluruhan massa mantel kerak bumi. Dari penelitian yang dilakukan terhadap materi longsoran gunung dan letusan gunung berapi, lapisan ini mengandung olivin dan piroksen yang merupakan mineral utama yang ditemukan dalam lapisan ini. Di samping mineral-mineral tersebut, dalam lapisan ini juga ditemukan materi lain yang tahan api dan kristal pada suhu tinggi. Sebagian besar cairan tersebut naik dan kemudian menjadi magma, dan sebagian lainnya membentuk materi baru atau tidak meninggalkan mantel. Mantel tengah atau mesosfer.
Lapisan ini kadang disebut juga sebagai area transisi yang terdiri dari 7,5% massa bumi dengan kedalaman 400 hingga 650 km atau 250 hingga 406 mil dan 11,1% dari mantel kerak bumi secara keseluruhan. Lapisan ini juga merupakan sumber dari magma basaltik yang juga mengandung kalsium, aluminium, dan garnet. Mantel bawah. Lapisan mantel bawah terdiri dari 49,2% dari massa bumi dengan kedalaman antara 650 hingga 2890 km atau 406 mil hingga 1806. Lapisan ini terdiri dari 72,9% dari massa mantel kerak bumi secara keseluruhan. Lapisan mantel bawah terdiri dari silikon, magnesium, dan oksigen, juga zat besi, kalsium, dan aluminium. Lapisan terbawah pita bumi. Lapisan ini terdiri dari 3% dari massa bumi dengan kedalaman 2700 hingga 2890 km atau 1688 hingga 1806 mil. Tebal dari lapisan terbawah pita bumi ini adalah 200 hingga 300 km dan sekitar 4% dari massa mantel kerak bumi secara keseluruhan. Lapisan ini merupakan lapisan yang keras yang mengelilingi lapisan luar inti bumi yang lunak. Lapisan ini dipisahkan dengan pita tengah yang berada di atasnya oleh bidang diskontinuitas gelombang getar yang menjadi sumber gempa. Lapisan luar inti bumi. Lapisan ini terdiri dari 30,8% dari massa bumi dengan kedalaman 2890 hingga 5150 km. Lapisan luar inti bumi merupakan zat cair yang bersuhu sangat tinggi. Lapisan konduktif ini menggabungkan dengan rotasi bumi untuk menciptakan efek dinamo yang menerapkan sistem arus listrik yang dikenal sebagai medan magnet bumi. Para ilmuwan menduga bahwa sekitar 10% dari lapisan terdiri dari sulfur dan oksigen karena unsur-unsur ini berlimpah di alam semesta dan dilarutkan dalam besi cair. Sentrosfer atau inti bumi. Lapisan terakhir ini terdiri dari 1,7% dari massa bumi dengan kedalaman 5.150 hingga 6.370 km atau 3.219 hingga 3.981 mil. Lapisan inti bumi ini merupakan lapisan yang solid dan tidak terikat dengan mantel. Ia adalah bagian tengah nukleus yang sangat keras yang memiliki kandungan besi 90%, nikel 9%, serta unsur-unsur ringan lainnya. Garis tengah diameter sentrosfer ini mencapai kurang lebih 24,2 km. Inti bumi yang terletak di dalam perut bumi ini merupakan lapisan bumi ketujuh. Pemirsa beriman, ini adalah apa yang ditemukan para ilmuwan abad ini, bahwa bumi ini bertingkat-tingkat. Lapisan atmosfer bumi adalah sebagian kecil dari berita yang disampaikan oleh Al-Quran dan kemudian terbukti kebenarannya secara ilmiah. Sebelum ilmu geologi yang dapat mendeteksi lapisan bumi seperti saat ini berkembang, umat Islam telah lebih dulu mempercayai berita ini dengan penuh keimanan. Masya Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Gimana sih? Ya, takjub ya sih ya? Ya, sebelum ada ilmuwan, sebelum ada geologi, sudah terbukti dari Al-Quran. Masya Allah. Dan inilah ya, bagaimana kita memang harus sering tadabur Al-Quran. Kita juga sering-sering pelajari hadis-hadis ya Nabi Muhammad SAW. Dari situ insya Allah kita akan mendapat banyak sekali ilmu ya sih ya. Amin, insya Allah. Dan buat pemirsa mau ngingetin, jangan lupa untuk follow Twitter kita. Siapa tahu ada yang mau sharing atau ngasih tema atau kasih pertanyaan ya. Betul, di @beriman_tv dan juga ada Instagramnya @beriman_transtv. Jangan lupa di follow ya. Itu yang asli ya. Betul, dan insya Allah besok kita ketemu lagi. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, selamat datang dalam Mozaik Islam. Masya Allah, sungguh indah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Pepatah mengatakan bahwa mata adalah jendela hati. Mata diyakini mencerminkan karakter dan keadaan hati seseorang. Maka banyak orang menghias matanya untuk menampilkan berbagai kesan. Berikut Mozaik Islam akan membahas tentang celak mata dalam Islam.
Pemirsa, salah satu kosmetika untuk memperindah mata adalah eyeliner atau dikenal dengan istilah celak. Fungsinya biasa digunakan untuk mempertegas garis mata atau bahkan membentuk bingkai mata dengan berbagai gaya. Dan tahukah pemirsa, eyeliner atau celak sesungguhnya adalah budaya Islam? Rasulullah SAW memakai celak di matanya. Namun pemakaian celak mata tersebut bukan untuk tujuan berhias, melainkan untuk menjaga kesehatan mata. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bercelak sebanyak 3 kali olesan pada matanya sebelah kanan dan 2 kali pada mata kirinya. Hadis riwayat Abu Daud. Dikisahkan, Rasulullah SAW menggunakan itsmit untuk bercelak. Itsmit adalah batu hitam yang berasal dari daerah Isfahan, Persia. Batu sejenis juga terdapat di daratan Maroko, Afrika. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, celak yang terbaik untuk kamu adalah itsmit. Sesungguhnya ia bisa menjernihkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Pemirsa Mozaik Islam, batu itsmit yang baik adalah yang mudah pecah. Serbuk pecahannya berkilauan, halus dan tidak kotor. Ketika dikenakan terasa dingin, sejuk dan kering. Beberapa manfaat itsmit untuk kesehatan mata adalah membantu melembutkan kotoran mata, terutama bagi seseorang yang sedang mengalami infeksi mata. Dengan bercelak memakai itsmit, kotoran mata akan mudah keluar sehingga mata menjadi bersih. Itsmit juga dapat digunakan untuk mengobati bisul di daerah mata. Apabila dicampur dengan madu, maka itsmit dapat menyembuhkan sakit kepala. Rasulullah SAW menganjurkan untuk memakai itsmit yang dicampur dengan minyak kasturi menjelang tidur, kecuali bagi umatnya yang sedang melaksanakan ibadah saum, haji, atau umroh. Pemirsa, tahukah Anda bahwa laki-laki maupun perempuan diperbolehkan memakai celak mata? Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bagi laki-laki, celak mata dipergunakan bukan untuk menghias mata, melainkan untuk pengobatan mata penyakit rabun dan menjaga kesehatan mata. Dalam Islam, laki-laki tidak boleh memakai celak dengan tujuan memperindah bentuk mata, apalagi berhias karena sifatnya menyerupai perempuan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Sementara perempuan dianjurkan memakai celak mata untuk mempercantik diri di hadapan suaminya. Selain di hadapan suami atau muhrimnya, seorang muslimah jelas-jelas dilarang untuk mempercantik diri dengan memakai celak atau perhiasan lainnya, dan hal tersebut termasuk dalam tabarruj, yaitu memperlihatkan kecantikan kepada orang lain yang bukan muhrim, dan Allah Subhanahu wa taala mengharapkan tabarruj. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Umaymah binti Ruqayyah mendatangi Rasulullah SAW untuk berbaiat kepadanya dan masuk Islam. Maka Nabi bersabda, aku membaiatmu untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, tidak membuat kedustaan yang kamu kerjakan dengan kedua tangan dan kakimu, tidak meratap, dan tidak bertabaruj seperti yang dilakukan perempuan jahiliyah terdahulu. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Pemirsa, sejarah mencatat bahwa celak mata atau pada masa kini disebut eyeliner pertama kali digunakan oleh bangsa Mesir kuno sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Perempuan-perempuan Mesir biasanya menggunakan biji tembaga dan antimon yang dihancurkan untuk dijadikan celak. Campuran bahan ini dikenal dengan nama kol. Kol alami menghasilkan warna hitam pekat yang diaplikasikan di sekitar garis mata. Para perempuan Mesir menggunakan celak yang tebal untuk mempercantik mata, yang konon juga dipercaya untuk mengusir roh jahat. Pada awal abad ke-20, pemakaian celak berwarna hitam identik dengan aliran gotik. Kaum lelaki pun memakai celak untuk berhias dengan istilah guyliner. Pada perkembangannya, eyeliner atau celak mata diproduksi dalam bermacam bentuk, seperti celak pensil yang pada umumnya terbuat dari kol yang dipadatkan, dan juga celak berbentuk cair yang mengandung silikon dan bahan pewarna lainnya. Para pengguna makeup sangat menyukai celak yang bersifat waterproof atau anti air karena warnanya tidak pudar dan luntur jika terkena air ataupun keringat, sehingga tidak perlu mengulang pemakaiannya. Namun, memakai celak yang bersifat waterproof akan menghalangi air wudhu mengenai kulit di sekitar mata, sehingga muslimah yang memakainya jelas menjadi tidak sah wudhunya. Selain itu, kandungan bahan kimia di dalamnya dan terlalu lama memakai celak waterproof dapat menyebabkan iritasi mata atau alergi di daerah sekitar mata. Padahal anjuran Rasulullah SAW memakai celak untuk kesehatan mata. Pemirsa Mozaik Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Indah dan menyukai keindahan. Setiap orang boleh mempercantik dirinya, khususnya memakai celak sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW, tentu saja dengan tidak berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid.
makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sesaat lagi, Mozaik Islam akan hadir dengan informasi menarik seputar tuntunan menyemir rambut dalam Islam. Tetap bersama kami. Pemirsa Mozaik Islam, saat ini kita semakin sering melihat orang-orang, baik laki-laki maupun perempuan, tampil dengan rambut warna-warni. Apalagi banyak anak muda yang juga ikut melakukannya, padahal biasanya rambut mereka belum bermasalah atau bahkan memiliki uban. Lalu apakah hal tersebut dibolehkan dalam Islam? Pemirsa, memiliki uban yang tumbuh di antara rambut kepala memang tidak selamanya menyenangkan bagi sebagian orang. Uban bagi orang-orang yang sudah berusia senja mungkin tidak menjadi masalah besar. Namun jika uban sudah dimiliki oleh seseorang yang masih berusia muda, maka tak jarang uban dianggap mengganggu penampilan. Sebagian orang kemudian menyemir rambut untuk menghilangkan uban dari kepala. Padahal tahukah Anda, uban merupakan cahaya seorang mukmin di hari kiamat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang beruban walaupun selai. Dalam Islam melainkan setiap ubannya akan dihitung sebagai suatu kebaikan dan akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang beruban dalam Islam walaupun selai, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Pemirsa Mozaik Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang memperbolehkan menyemir rambut yang telah beruban. Hal itu dilakukan untuk membedakan antara umat muslim dengan Yahudi dan umat lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir uban mereka, maka selisilah mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas melarang umatnya untuk mewarnai rambut dengan warna hitam. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas, artinya beliau telah beruban. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Menyemir uban berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu dengan menggunakan warna kuning atau merah. Menyemir rambut dengan menggunakan warna hitam hukumnya dilarang dan haram menurut pendapat yang terkuat dari para ulama. Lalu, apakah semua bahan semiran rambut diperbolehkan untuk digunakan menutupi uban? Pemirsa, meski menyemir rambut diperbolehkan, terkecuali warna hitam, namun ada tuntunan yang harus diikuti jika seorang muslim ingin menyemir rambutnya. Yang pertama adalah, bahan semir rambut tidak mengandung sesuatu yang haram. Dan tahukah Anda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tuntunan tentang bahan terbaik yang bisa digunakan untuk semir rambut. Sesungguhnya bahan yang terbaik yang kalian gunakan untuk menyemir uban adalah hina, pacar, dan katam atau inai. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Hina dan katam adalah sebaik-baik alat untuk mengubah warna rambut yang beruban. Akan tetapi saat ini sudah banyak terdapat cat rambut yang memiliki efek warna yang sama. Cat rambut asalkan bukan menghasilkan warna hitam, serta aman bagi kesehatan dan terjamin kehalalannya, maka masih dibolehkan untuk digunakan. Yang kedua, pewarna yang digunakan mampu menyerap air, sehingga air wudhu ataupun air mandi wajib dapat mengalir dan membasahi kepala dan rambut. Yang terakhir, bahan semir rambut yang digunakan tidak bercampur dengan hal-hal yang najis. Selain jenis bahan semir yang digunakan, ada pula tuntunan bagi seseorang yang ingin menyemir rambutnya. Pemirsa, perlu diingat, menyemir rambut tidak diperbolehkan jika tujuannya semata-mata